الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويسوى بدل الآبدين ودهر الدهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah, puji dan syukur terlebih dahulu senantiasa terus menerus kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita alhamdulillah pada malam hari ini diringankan hati, dibukakan hati, dimudahkan untuk melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai ini. Kita duduk bersama di tempat ini beriktikaf, menuntut ilmu agama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita bermohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga memaafkan kita di sana kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Allah berikan kesehatan, kesembuhan bagi keluarga kita yang sedang sakit, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan husnul khotimah, dikumpulkan dengan para anbiya, para aulia dan orang-orang salih. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tentunya terus menerus kita haturkan untuk junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, tabi'in, tabi'in ila yaumil qiyamah. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Masih tentang bab kita sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan berkewajiban kita menandak di dalam hati kita untuk bertawakal, bujur-bujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang imannya baik, imannya berkualitas, yaitu tawakalnya bujur-bujur kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahui olehmu bahwasanya tawakal itu, ujar pengarang kitab di sini, ada 3 martabat, ada 3 tingkatan. Pertama, bahwa percaya akan Allah, kepada Allah, seperti percayanya ia akan wakil yang telah diketahuinya, akan benarnya dan kepercayaannya dan kasihnya akan dia. Nah, jadi tawakal pertama ini, tawakal anggaplah sesama makhluk. Nah, hakunai ma'andak menitipkan sesuatu bergantung kepada sidin, tapi melihat dulu sidinnya nih orangnya kayak apa, kawakah, dipercaya, adilkah orangnya, nah jujurkah orangnya, amunnya pas lawan kehendak hati, lalu ada di situ tawakal, ada di situ penyerahan diri, memasrahkan, menitipkan sesuatu, kawankah misalnya, tetanggakah, keluargakah misalnya, nang dipercaya, itu tawakal. Adanya tawakal kepada makhluk. Yang kedua, ada juga tawakalnya serta Allah, seperti tawakalnya seorang anak-anak pada hak ibunya terhadap ayah ibunya. Maka bahwa kanak-kanak itu tiada ia tahu akan yang lain daripada ibunya. Si anak ini kuat benar tawakalnya
percaya benar lawan mama abahnya. Karena itu nya lawan mama abahnya nih kadada sangka kalau pang mama nih berniat kada baik, kalau pang mama nih mau uyuhakan, kalau pang mama nih memudaratkan kada. Saking anak nih berpasrahnya kepada kuitan. Nah, kita lihat dari anak kita tuh. Amun inya diandak, diambili oleh orang lain, nya gaduh. Apalagi orang nih ketahuannya bisa menyariki bikinannya nah. Tapi lawan kuitannya mama abahnya nih. Contohnya kayak bapaknya biasanya, abahnya biasanya. Lawan anak nih, beingu anak, nah anak nih dijinjit kayak apa aja, pada biasanya diambung-ambung, di lambung ini, si anak ada takutannya, kada menangisnya, kalau pengennya mawah ada, tapi amun orang lain, coba kan mendidik gaya kalau diambung, saat diambung itu nah, orang lain nih, menangis diambili aja kan dia menangis dah, tapi amun lawan kuitannya, lawan abahnya, pada biasanya ditimbai ya di abahnya, kan bapaknya. Kadada hati di hatinya tuh bersangka nang kada bagus hatinya nah kuatnya. Aturannya tuh kayak itu juga kita lawan Allah tuh kayak hati anak kakanak lawan mama abahnya. Kadada di hati tuh nang pikiran macam-macam, percaya benar karena yakin juga mama ini pasti sayang benar, abah ini pasti banget kada mau cagar memudaratakan anak. Terbukti ya lah, terbukti mulai lagi halus diharagu sidi, diimpuk sidi, dimakani sidi, dipakai sidi. Nah jadi si anak tadi nyaman benar hatinya, tenang hatinya benar, kada ada gelisah di tangan, di pangkuan mama abahnya. Nah kayak itu juga kita aturannya lawan Allah. Kadalah bila benar itirat dengan Allah macam-macam. Nah, hujan salah, panas bagiannya salah. Nah macam-macam. Nah aturannya tuh. Nang kayak anak lawan kuitan kita bertawakal, berserah diri kepada Allah, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyamannya lah hati orang anak itu. Ia berkehendak pada sekalian kelakuannya itu melainkan kepada ibunya. Jadi inya kadada percaya, kadada keinginan hendak berpinta-pinta lawan nang lain selain mama abah. Sedikit sedikit abah. Apapun keluh kesahnya lawan abah, masya Allah. Karena diketahui oleh kanak-kanak itu akan sangat kasihnya, sangat sayangnya ibu bapaknya, dan terlebih sangat ia pada pemeliharaan akan anaknya itu. Nah, karena sudah terbukti lah siang dan malam si anak ini merasakan kasih dan sayangnya mama abahnya. Masya Allah, kita ya lah, mulai lagi dalam parut sudah sampai satu hak kayak ini nah, betapa banyaknya kasih dan sayangnya Allah kepada kita, luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kada kau dihitung, masya Allah kasih sayangnya Allah. Amun hadir dihitung lah, dari bahasanya nah tanganin nah. Kawa beting kokin aja kan rahmat termasuk kasih sayangnya Allah. Sabeting aja kan nah jadi ji ini keras. Kada kau dipingkopakan, alih benar lah sibuk maitur beurut menjadi tukang urut. Nah, itu termasuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Masya Allah. Apalagi yang lain-lainnya, masya Allah. Kita mau berpikir lah, mau memikirkan betapa banyaknya nikmat Allah, dan itu kasih sayang Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada kita.
menenangkan hati dan jiwa kita. Dan martabat yang kedua ini terlebih tinggi daripada martabat yang pertama. Karena martabat yang kedua ini bahwa orang yang tawakal itu telah fana daripada tawakalnya itu kepada yang ditawakalkan atasnya. Masya Allah, orang bahari nah, orang wali itu dah. Dan Allah Subhanahu wa taala berserah bujur-bujur kepada Allah. Orang bahari itu saking benar percayanya kepada Allah, saking tawakalnya kepada Allah. Nabi Ibrahim, yalah Nabi Ibrahim nyata-nyata yalah seorang ini terjepit, nah seorang ini dikelilingi musuh, suruh minta, suruh berdoa aja tuh kada hakun. Ya disuruh minta aja tuh kada hakun daripada percayanya nih, daripada tawakalnya kuat bujur-bujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diberi kuat juga tawakal kepada Allah, yaitu telah fana ia kepada Allah taala, menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat benar dah siang dan malam kada ada nang dipihi selain daripada kasih sayangnya Allah, selain daripada anugerahnya Allah, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali-kali di dalam hatinya itu tiada berpaling kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, pada menyerahkan ia akan dirinya itu, dan tiada dirasanya di dalam hatinya itu mempunyai usaha dan tadbir. Nah, pada tawakalnya itu orang bahari itu nah saking kuatnya, indah benar betul-atur tuh nah, atur ini rencana itu kada nah, pasrah benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini wah esok ini, bulan kena ini, tahun kena ini, program ada harus semuanya. Daripada panjangnya angan-angan kita, ada orang yang tawakal itu kada, semuanya sudah diserahkan kepada Allah. Itu orang tingkatan yang sudah berkelas lah. Kita ini belum lagi lah, belum. Yakni tawakalnya kepada Allah Ta'ala itu telah menjadi perangainya, adat kebiasaannya. Ada Nabi Musa jalan di pinggir laut, melihat ada bongkahan kanal putih bersih berkilau. Didatangi Sidin, kagumnya luar biasa Sidin. Kemudian Allah bertahman memedahkan karena kekaguman Nabi Musa tadi. Musa kan kagum benar lawan itu. Hendaklah tahu isinya apa di dalam itu. Nyata aja nah. Hendak benar melihat apa gerak isinya di dalam ini. Sekali dibelah oleh Allah, ternyata ada seorang hamba yang beribadah di dalam batu tadi. Berapa tahun dengan lagi tahunnya lawas benar. Jadi Musa kayak apa makan dan minumnya beliau nih. Karena kuat tawakal ini tadilah percaya jujur kepada Allah di dalam ibadahnya, di dalam tawakalnya, di dalam kedekatannya kepada Allah. Bila bergeretik lapar parut datang maka makanan pengalihnya lah bagi Allah Subhanahu wa taala, membawa akan makanan. Siti Maryam ya Allah itu abah sampai kaget. Nabi siapa? Nabi siapa? Kawitan Nabi Maryam. Ingat nah. Melihat Sidin beribadah di kamar, begitu masuk ada makanan batalam nyaman, lezat makanannya. Anna laki hadza. Dari mana ini? Siapa antara ini? Hadza min indillah. Ini dari Allah diatari oleh mana? Malaikat.
Masya Allah luar biasa. Nah, bersalahan martabat yang pertama, maka tawakal itu dengan ada usahanya dan dengan dibicarakannya. Yalah, ini tawakal nomor satu dan itu terendah. Yalah, tawakal kita dengan sesama kita intinya nih bertawakal. Hasilnya tetap kepada Allah juga, cuman itihya dulu. Siapa nang ditawakali nih, siapa nang dikitipi ini, anu amanah kada ya nah. Kemudian sisanya serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang ketiga, bahwa adalah orang yang tawakal itu menyerahkan ia akan dirinya dan segala pekerjaannya itu kepada Allah Ta'ala, seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Wah, ini lebih tinggi lagi nih, lebih hebat lagi nih golongan aulia Allah Subhanahu wa taala. Terserah aya mayat gitu loh di tangan pemandian, terserah pemandian aja hendak dimandi sekali ayo, hendak 3 kali ayo, hendak 7 kali terserah, hendak ada pemandian kah terserah aja lagi. Ya lah, terserah nang hidup aja lagi. Masya Allah, hebatnya nangka itu kada ada bakal hendak napa-napa tawakal bujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu barang ini, tahu kan kita melihat kadang-kadang wali-wali itu orang-orang soleh yang bujur-bujur tawakal kepada Allah itu kada keluar lagi pada rumah, di rumah aja, tapi pang lawan Allah dekat benarnya. Nah, begeritik aja kan sedikit sudah ada nang geritik makhluk Allah nang dibuka hatinya untuk mengantari apa nang digeritikakan sidin tadi, anak makan durian. Sekalinya lawas bener orang menazir dah anak mengantari durian. Nah, cuman sidin aja lambat lagi menggeritikakan di hati antar. Nah, Masya Allah. Bentarlah. Seperti mayat di hadapan pemandiannya, maka tiada sekali-kali ia mempunyai ikhtiar, kadada keinginan, kadada kalau bang jangan ke itu, jangan ke ini, harus ke itu, harus ke ini, kada sarah nama mandiakan dan maatur kada, karena Allah Ta'ala mengetahui oleh mereka itu bahwasanya segala kelakuannya itu terlebih daripada kudrat Allah Ta'ala dan ikhtiarnya, maka sekali-kali mereka tiada punya ikhtiar dan tadbir, ikhtiar usaha dan maatur. Masya Allah, nanti orang-orang soleh yang kayak ini nah kada ada hendak nah selain daripada ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kadang-kadang kan dibukakan Allah hiburannya nih, dibukakan Tuhan hijab melihat nikmat, kadang-kadang bisa terbuka surga, bisa melihat ditampaikan bidadari. Masya Allah, ada urun kisah kegenang guruan nih. Sidin anu dibukakan hijab dari melihat bidadari. Masya Allah, ini besar puas benar, puas bidadari itu luar biasa. Sampai pandir Sidin, kami lawas benar sudah menunggu pian, apabila pian datangi kami nih, luar biasa. Jasidin jika seandainya kuhihakan bisa meninggal, tapi kada ada kena ada Jasidin aku hendak masih memperbanyak ibadah kepada Allah. Begitulah melihat bidadari rasanya tuh rasa puas mana sini luar biasa. Dasar bujur kayak di hadis tuh
luar biasa indahnya pakaiannya, harumnya, mai. Dan martabat yang ketiga ini terlebih tinggi daripada martabat yang kedua, dan inilah martabat siddiqin yang telah panak diri mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Kada dan aliti lagi dah selain daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Nang ditihi, nang didengar, nang dirasa, nang ditemui, semuanya kadada lain selain daripada fadlullah, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kada terpandang lagi dunia itu ada lagi lah, kada lagi. Masya Allah. Fana kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatu dengan nur zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketahui olehmu bahwasanya martabat yang ketiga ini mereka itu menafikan sekali-kali sama sekali ditiadakan akan tadbir selama ada ia di dalam hal ini. Nah, untung Jepang lah orang-orang yang kayak ini kadang-kadang datang halnya tuh kadang terus menerus tuh ada pala ada datang hanya mereka sama sekali kadada mengatur kayak ini kayak itu harus kayak ini harus kayak itu ada sama sekali. Berserah diri bulat bujur-bujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kadada keinginan, bahkan dan lagi pada martabat ini meninggalkan mereka akan berdoa kepada Allah. Nah, berdoa aja kan kada yang hasbi suali ilmuka bihali atau ilmuha bihali. Pian tahu aja ya Allah, ulun ini hamba pian, ulun ini makhluk ulahan pian, mulai ulun belum lahir pian sudah menentukan ini ulun percaya itu, dan ulun kada minta sesuai dengan janji pian sampai masanya akan datang pasti sampai. Nah, kada berdoa, ada mau berdoa meninggalkan doa aja kada mau, apalagi hendak mengatur harus kayak ini daya dan upaya kada dapat serahnya 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kada kayak Nabi siapa tadi, kayak Nabi Ibrahim dan Nabi nang lain-lain, dan meninggalkan akan meminta sesuatu kepada Allah karena mereka itu menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan akan Allah segala perbuatan mereka. Maka ketika itu malu mereka kepada Allah meminta sesuatu karena telah ridha mereka itu akan barang yang didatangkan oleh Allah kepadanya itu. Nah, jadi supan minta. Sedangkan kontrak kita kan sudah kontrak kita sebelum lahir sudah ada kontrak kita. Nah, iyalah. Tapi jangan kada berdoa lah, kita lain tingkatan lain tingkatan kita. Nah, cuman kita berdoa itu bentuk daripada cinta kita juga kepada Allah, bentuk daripada pengamalan kita terhadap kalam Allah. Ud'uni astajib lakum. Kenapa jadi berdoa? Karena sidin Jepang namanya roh. Jangan sidin kada menyuruh umpatan naik kita kada berdoa. Tapi sidin juga namanya menyuruh. Nah, jadi kita berdoa karena melaksanakan perintah
Allah aja. Saya memang nyuruh berdoa, yalah berdoa. Cuman ketika kita berdoa ingatakan masalah hasilnya, masalah diterima atau kadanya itu tasarah sidin haja. Ayalah tasarah sidin haja. Amun kita berkehendak, ya Allah harus bulan ini. Nah, berarti kita maatur ya Allah biar harus mengabulkan mengkada ku tampar. Kada apa ya. Jangan ya lah, cuma sekedar melaksanakan perintah Allah. Ada Al-Quran, ada hadis yang suruh meminta. Bahkan berdoa itulah ad-doa mukhul ibadah, termasuk pungkalanya juga. Jadi kita berdoa itu beribadah juga ya lah, melaksanakan ibadah selain daripada melaksanakan perintah Allah, sunnah Nabi, dan termasuk daripada ibadah. Bahkan ada juga hadis yang lain. Nah, hadis yang lain apa? Apa nih? Ad-du'a silahul mu'min. Ya lah. Ada juga memandangkan segala sesuatu bisa berubah dengan doa. Itu hadis Nabi juga. Nah, jadi kita berdoa. Cuman tersebut tadi, jangan sekali-kali kita berharap harus kabulnya tuh terserah sidin. Namun kita harus akan itu karena kecewa kita. Dan demikian lagi martabat yang kedua, yaitu menafikan ia akan tadbir kadada atau kadada, tetapi tidak menafikan akan berdoa. Nah, martabat yang kedua adalah nang tawakalnya seperti anak terhadap orang tuanya. Nah, itu tetap juga berdoa. Nah, kadang menafikan doa. Kalau martabat yang ketiga itu yang paling tinggi, berdoa aja kan ada. Berdoa itu supan benar. Supan berdoa. Ada kita mun kada berdoa malah supan, mun kada minta malah supan. Terbalik. Kalau martabat yang kedua disuruh juga berdoa. Dan meminta sesuatu hajat kepada Allah, kada merusak tawakal. Seperti kanak-kanak, maka yaitu meminta ia akan sesuatu kepada ayah ibunya. Barangkali ia menangis karena meminta sesuatu hajatnya. Boleh ya lah sampai menangis meminta hajat kepada mama abahnya. Itu juga kita kepada Allah, kepada ibunya, kepada Allah. Bila mintanya, memintanya ini nang penting mana kita mencari waktu mustajab. Bila nang paling mustajab imbah tengah malam. Nah, ya situ minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak, bini, yalah, semua hajat kita tawakalkan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita meminta supaya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta selamat, semuanya selamat lah, selamat. Yang penting mana selamat minta di dunia apa yo? Di dunia ini minta supaya selamat apa? Supaya selamat dari bahaya kan? Ada juga bagus juga, tapi masih kurang bagus. Yang paling bagus mana kita minta hasanah di dunia itu adalah selamat daripada dosa. Nah, namun selamat daripada bahaya, selamat daripada yang lain-lain itu kurang mantap, kurang bagus. Tapi umum kita minta supaya selamat daripada dosa, nah itu yang paling bagus. Kenapa? Karena amun kita wafat, amun kita meninggal membawa dosa, nah sakit ya lah, sakit, rugi, khasarah, kerugian kita. Jadi kita minta kepada Allah hasanah di dunia itu supaya terhindar daripada dosa. Kenapa misalnya kita nyaman hidup, ya lah, segala-galanya ada, tapi dosa pun ada juga. Biar kada banyak berisi apa-apa, tapi kada berisi dosa.
dosa ini yang paling penting benar, karena bila ada dosa dibawa ke alam akhirat pasti ada hisab. Nah, mun ada hisab ya sudah siksa adanya lah, siksa mulai ditakuni di kubur itu siksa dah. Nauzubillah. Nah, mana tadi? Yang kedua, berserah diri penuh kepada Allah tapi tetap berdoa. Kalau nang derajat yang tinggi tadi bahkan berdoa pun kan kada supan berdoa. Dan ketahui olehmu bahwasanya tiada disyaratkan bagi orang yang tawakal itu meninggalkan akan usahanya dan meninggalkan akan berobat. Nah, kalau lah kita lain makamnya nih kada kawa diobati lah dengan anak dituruti. Wah, sudah mendengar itu aku dah hendak nang di ketiga aja nah, di nang paling tinggi pasti jangan belum lagi masaknya berobat ya nah, berusaha juga, karena amal orang yang tawakal itu terbagi atas 4 bahagi. Nah, ada peluang bahagianya nih. Bahagian orang nang wujud nang tawakal, nah masih dikategorikan masih termasuk tawakal. Pertama, orang nang bertawakal nih, berkat bertawakal tadi maka menghasilkan akan manfaat yang tiada ada kepadanya. Manfaat yang tiada ada padanya, belum diisi tapi cagar diberi Allah manfaat karena doanya ya lah, karena usahanya, karena tawakalnya. Yang kedua, memelihara akan manfaat yang telah ada. Nah, yang sudah ada dengan tawakalnya maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tawakalnya tadi. Kemudian yang ketiga, dengan tawakal tadi menolak akan madarat, kemudaratan, bala musibah yang lagi akan datang. Nah, bertawakal itulah berdoa, ialah meminta perlindungan, minta supaya dijagakan daripada segala kemudaratan, bala dan musibah. Ya Allah, tawakal juga itu. Yang keempat, dengan tawakal tadi menolak akan madarat yang telah ada padanya. Ialah yang telah ada dari misalnya lah susah, berkat berdoa, berkat bertawakal, ya, maka Allah bisa merubah nasib seseorang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, diantaranya dengan doa. Allah bisa saja merubah keadaan seseorang dengan doa, dengan berkat doa dan tawakal kita. Penting juga lah, lain makamnya kita meninggalkan doa, meninggalkan usaha. Adapun misal yang pertama, nah derajat yang pertama ya, pendahuluan, nang seperti menandak atau menitipkan sesuatu dengan makhluk, ya, dengan seseorang, maka terbahagi atas 3 bahagian pulang. Nah, ini ada juga ya rahmatnya. Nah, ada juga bilang nang tawakal dengan makhluk tadi, dengan sesama tadi, dengan orang lain tadi, itu terbagi lagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, tidak dapat pada adat sekali-kali menghasilkan akan manfaat itu, melainkan dengan diusahai akan dia, seperti ia hendak makan sesuatu makanan yang tertaruh pada hadapannya, maka tak dapat tiada daripadanya mencapai akan dia dengan tangan, karena memasukkan ke dalam mulutnya. Tayalah menasih aja di hadapan, amun kada disuap-suap kita wakalnya kita nih. Termasuk dengan usaha likulli syai'in sababa. Tadi manusia kita kan kebanyakannya adalah duduknya di makam asbab, ya, di makam usaha. Mun kada berusaha, nah cagar kematian, ya, kada denang bahwa cagar kada pemakanan kita, ya.
Dan demikian lagi seorang yang hendak beranak tak dapat tiada ia pada adat melainkan daripada bebini. Nah, bebini pang dilihat-akannya lah bini teh. Pasti digawil menanak beranak, muka ada anak beranak dengan dipaparakti ya lah. Bebini jangan kada usah. Bah, kadadaan kita seberitaan nih ya loh. Kadadaan beritaan kita nih gara-gara gagawilan mama abah hari lalu ada ini. Nah tuh kita lah makam nang pertama tadi. Dan demikian lagi orang yang hendak apa ini bacanya apa guru bacanya itu berbandang bahasa apa nih apa pian apa guru? Demikian lagi orang yang hendak berisi simpanan harta yang banyak, misalnya berisi banyak, maka kada boleh kadanya pasti bahuma menanam benih di tanah yang baik juga, ya menanam tanahnya nang gersang tandus. Terbanyak pekolihan ya lah, mencari tanaman bagus saya dipupuk, ulang dipelihara, diusahai. Maka mausahai yang akan sekalian yang tersebut itu tiada menafikan akan tawakal, tetapi dengan syarat dua. Ulang nih, tambahannya masih ada lagi. Usaha nang kait tadi digawi dilaksanakan juga, tapi masih ada syaratnya nang masih di dalam kategori tawakal. Apa syaratnya? Pertama, hendaklah engkau ketahui bahwa tangan dan makanan dan mengumpuli bini tadi dan bahuma menanam benih itu tiada sekali-kali memberi bekas kepada yang demikian itu, dan hanya sesungguhnya yang memberi bekas kepada yang demikian itu semata-mata daripada kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang paling penting ya lah. Yang paling penting mana? Gawiannya tetap digawi, tapi hasilnya sarahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang banyak orang nang batawakal dengan usahanya, dengan Allah kah? Ada. Biasanya bila minum obat ini ampeh. Nah, dia keganangan kalau pengenang keganangan sabab ini dari Allah kada. Nah, makannya obat sekalinya bertambah. Makan lagi bertambah, malah bertambah. Ujungannya apa? Bomamai. Nah, sehari menyalahkan orang, dokter salah sekumulakan resepnya, macam-macam ya nah. Gara-garanya kada tawakal tadi lah. Gawian tetap digawi, tawakalnya harus bujur-bujur mentawakalkan, menyandarkan hasil dari gawian tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dah. Sampai. Kemudian syarat yang kedua. Nah, apa syarat yang kedua? Kena ini pernah sambung. Mudah-mudahan sedikit ini dari manfaat bagi sebelum kita seberataan. Mudah-mudahan berkat pengarang kitab ini, berkat perkumpulan kita ini, berkat guru-guru kita, berkat Rasulullah, Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, mengampuni segala dosa kita. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala alam. Sirrin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afana ya karim, wa'afana ya arhamar rahimin. اللهم انفعنا يا الله بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من اهوال اهل النار نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك يا كريم يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله.